Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat yang dimuliakan Allah, semoga para sobat sehat walafiat. Alhamdulillah Bonibot Channel masih bisa bermuajah di kanal YouTube ini, berkat doa dan dukungan para sobat yang sudah subscribe channel ini. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar terutama dalam Islam. Durhaka kepada orang tua bahkan disebut sebagai 3 dosa besar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun tentu memberikan ampunan kepada hambanya yang melakukan kesalahan atau dosa. Para sobat yang dimuliakan Allah, sebelum lanjut ke pembahasan, stay terus di video ini sampai akhir, biar gak salah menafsirkan. Hindari 5 bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan hal buruk kepada orang tua. Ketika masih kecil, orang tua pasti selalu memberikan doa-doa positif untuk menuntun anak mereka kepada kebaikan. Kebaikan yang telah diperbuat seharusnya dibalas dengan perbuatan baik sekaligus mendoakan hal-hal baik kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tertulis bahwa setiap anak yang berani mengeluarkan kalimat cacian dan mendoakan keburukan kepada orang tua, maka anak tersebut akan dilaknat besar oleh Allah. Ketika Allah telah melaknat seseorang, maka hidupnya di dunia maupun akhirat akan penuh dengan kegelapan dan kesulitan. Yang kedua, membentak, mengeluarkan kalimat kasar, dan melakukan perbuatan yang membuat orang tua menangis. Agama Islam selalu mengajarkan seorang anak menjaga perkataan dan perbuatan kita agar tidak menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membuatnya menangis. Abdullah bin Umar bersabda, membuat tangisnya kedua orang tua adalah termasuk durhaka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Perlu diingat, tangisan orang tua yang disebabkan rasa sakit mereka terhadap perkataan atau perbuatan anaknya jelas berbeda dengan tangisan haru yang disebabkan oleh rasa bangga. Air mata orang tua yang disebabkan karena perilaku buruk anaknya termasuk bentuk kedurhakaan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, berperilaku buruk yang membuat orang tua marah. Ajaran agama Islam selalu menjunjung tinggi melakukan perbuatan baik kepada orang tua. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya 2 pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seorang, maka ia mendapatkan 1 pintu meskipun keduanya menganiaya. Meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menegaskan bahwa sebaiknya sebagai seorang anak, kita dilarang melakukan hal-hal buruk yang dapat memancing kemarahan orang tua. Setiap orang tua pasti tidak mau melihat anak mereka melakukan perbuatan buruk, apalagi perbuatan yang dilarang keras oleh agama Islam, seperti maksiat, berjudi, minum minuman keras, dan banyak lagi. Yang keempat, mengeluarkan kalimat hinaan kepada orang tua, baik di kondisi apapun. Tidak ada alasan bagi seorang anak untuk mengolok-olok orang tua sendiri, apalagi sampai menjelekkan orang tua di hadapan orang lain. Perlu diingat bahwa mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dosa besar dalam ajaran Islam. Perbuatan ini tertulis dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dosa besar, yaitu, seseorang mencela 2 orang tuanya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela 2 orang tuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, seseorang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela bapaknya, seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain itu mencela ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, lebih memprioritaskan pasangan dibanding orang tua. Dalam agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan untuk memprioritaskan orang tua di atas kepentingan pasangan. Maka dari itu, apabila seorang anak lebih mementingkan pasangannya daripada orang tuanya sendiri, sehingga hal tersebut membuat orang tua sakit hati, maka anak itu telah melakukan perbuatan durhaka yang dilarang Allah. Contoh bentuk durhaka ini dapat dilihat dari kisah Alqamah dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah As-Sahal. Dalam kisah ini, Rasulullah sempat berpidato, Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu. Murka Allah juga berada pada murka ibu. Jadi itulah beberapa bentuk perilaku durhaka anak kepada orang tua yang perlu dihindari.
Semoga informasi ini bisa menjadi ilmu baru buat para sobat Bonibot Channel untuk menghindari perbuatan durhaka ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.